Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anura, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tentunya dari Jakarta Pusat. Beliau adalah seorang caleg dan beliau juga seorang ketua DPC Partai Hanura Jakarta Pusat. Siapa dia? Mari kita kenalkan. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi Ketua? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ketua Agus Subarkah. Eh, Ketua ini nyalek di mana Ketua? Mohon izin. Karena bertepatan saya Ketua Hanura Jakarta Pusat, yang pastinya saya caleg itu dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Dapil 1. Ya, betul. Oke, siap. Dapil 1 Ketua ya. Itu ada berapa kecamatan di sana? Di Jakarta Pusat itu? Ya, oke. Tentunya di Jakarta Pusat itu 8 kecamatan, 44 kelurahan. 8 kecamatan, 44 Kelurahan. kelurahan. Luar biasa. Berarti kesiapan Ketua untuk nyalek ini nih di bulan ini udah gimana untuk kedepannya? Insya Allah kita dari mulai 2019 ya, tentunya dari mulai infrastruktur, DPC, PAC, ranting, bahkan dengan tim inti kami yaitu BPL berserta dengan kaum milenial. Milenial lagi luar biasa ini milenial nih. Berarti artinya Ketua ini persiapan caleg ini memang diikut sertakan nih milenial ya. Insya Allah. Insya Allah ya, Insya luar Allah. biasa. Gimana milenial di sana euforia atau luar biasa gimana Ketua? Ya tentunya itu sangat euforia. Kita kalau kita kumpulkan di sini tentunya takutnya tidak muat. Karena kenapa? Iya. Ya, Ya, siap. jujur aja. Alhamdulillah kita di Jakarta Pusat tentunya ketika kita tiap rapat pleno ya, itu bukan hanya di atas sampai ke bawah-bawah itu Wow, luar struktur. biasa. Ya. Siap. Begitulah kira-kira untuk Udah struktur Jakarta Pusat. udah kebayang tuh gimana banyaknya ya. Amin, amin. Dan ini militan semua nih ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah militan luar biasa. Insya Allah, insya Allah. Menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang nanti, artinya kesiapan Ketua ini bukan hanya orang tuanya aja nih. Berarti milenial pun ya udah siap-siap lah, udah inilah ya kan. Insya Allah. Terus bagaimana Ketua untuk strateginya? Apakah di media sosial Ketua strategi bergerak nggak nih? Ya, Ini kan kita bicara milenial, artinya mereka tidak lepas daripada media sosial. Seperti itu. Apakah ada gerakan ke media sosial Ketua? ada. Tentunya terkait kita bicara tentang strategi, Siap. kita tetap yang pertama kita bangun adalah infrastruktur partai. Ya, dari mulai pengurus DPC, Siap. PAC, dan ranting. Siap. Nah, tentunya kita membutuhkan juga di luar daripada infrastruktur. Oke. Apa itu di luarnya? Yaitu kita membentuk satu barisan lagi di luar, yaitu BPL. BPL beserta dengan kaum milenialnya. Wah, luar biasa. Bukan apa-apa, karena kita akan tunjukkan ya kepada partai-partai yang lain ya bahwasannya Hanura ini hebat. Luar biasa. Ya. Harus seperti itu. Ya, bukan apa-apa. Kita di sini harus bukan hanya bicara di Jakarta Pusat, melainkan sampai ke DKI, bahkan kita mudah-mudahan barometer daripada Jakarta Pusat dan DKI ya secara nasional nanti akan mendapat imbasnya. Amin. Itu. Amin. Luar biasa Ketua. Jadi Ketua juga punya tim strategi ya. Wah, apa itu tadi? Basus Pandawa 5. Basus Pandawa 5. BPL. Siap. Berarti di media sosial juga memang gerakannya memang banyak ya. Itu di mana aja Ketua? Di Instagram ada? Di Instagram ada, di TikTok ada, di Twitter ada. Ya. Luar biasa ini. Ini saya nggak nyangka nih kalau Ketua Agus Subarkah nih
Maksudnya mohon maaf ketua, untuk usia ketua berapa ketua? Mohon izin. Usia sekarang ini saya eh, 55. 55, tapi mau pencalegan nggak ketinggalan juga ya Insya Allah. media sosial ya, dari Instagram, TikTok sampai ke YouTube ya. Ya, YouTube, Twitter. Apa ketua nama YouTube-nya ketua? Bertepatan kita namakan yaitu BPL Media. BPL Media. Jangan lupa kalau yang mau tahu Hanura, pergerakan Hanura begitu luar biasanya di Jakarta Pusat, ada di YouTube BPL Media. Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat Hanura nih. Yang dimanapun berada, boleh subscribe nanti. Kita cari tahu nih seperti apa nih Bang Agus Subarkah ini. Walaupun sudah 55 tapi nggak ketinggalan zaman nih. Kalau kata orang Jaksel nih, apa ya? Nggak FOMO gitu. Karena memang dilibatkan juga ya milenialnya ya, melalui dari BPL tadi itu. Luar biasa ketua ini. Oke, siap. Untuk apa itu tadi, Basus Pandawa 5 ya, BPL medianya itu Iya. kira-kira ada yang ini nggak, yang kontrol dan yang Oh iya. pegang atau yang gimana ketua? Jadi Apakah ada ketuanya gitu? ya, jadi bertepatan eh, apa di luar daripada struktur Hanura, yaitu yang kita bentuk bersama-sama dengan teman-teman, Mhm. yaitu dari mulai DPC, PAC, bahkan sampai ranting. Nah, di situ bahwasanya saya beserta dengan para pejuang, ya, para pejuang kita, itu membangun sebuah kekuatan di luar daripada struktur partai, yaitu kita membentuk yang namanya BPL. BPL. Ya, BPL. Apa itu BPL? Yaitu Basis Pandawa 5 yang langsung diketuai atau jadi dikomando oleh Bang Dadang. Bang Dadang. Bang Oke, siap. Apakah kita nanti bisa hadirkan Bang Dadang nanti? Insya Allah nanti kita akan hadirkan. Oke, siap. Ya. Nah, terus kemudian di sini kenapa walaupun usia saya 55, Siap. karena kita harus mengikuti zaman. Wih, Ya. betul itu, setuju saya. Nah, kenapa? Setuju Karena ketua, setuju. zaman sekarang ini adalah zaman yaitu medsos. Medsos. Nah, dari medsos ini kita akan memanfaatkan medsos ini, Oh, ya. betul. Karena tentunya ketika kita bicara strategi, ya, medsos itu ada hitungan matematika politiknya itu 15%. Wah, luar biasa. Berarti Ya. mempengaruhi juga ya Iya. untuk suara Hanura ini ya, Betul. terutama untuk suara Ketua Agus Nah, Subarkah ini ya. Di samping itu, caleg bersama dengan tim itu harus, ya, mereka dengan tekniknya gaya masing-masing. Mhm. Baik itu secara silaturahmi, Mhm. bersosialisasi, Ya. yang mana, ya, itu harus silaturahmi dan bersosialisasi. Mhm. Kenapa demikian? Siap. Karena jelas, ya, kalau menurut teori politik, ya, itu melakukan sebuah behavior approach, Oke. ya, yaitu Oke. apa? Yaitu kita harus main hati. Luar Nah, biasa. bagaimana kita memainkan hati kalau kita tidak mau silaturahmi dan bersosialisasi dengan masyarakat? Betul, Ketua. Nah, Betul. disitulah kita selaku pengantin atau sebagai caleg, Mhm. sehingga masyarakat yang di bawah, ya, kita buat sebuah animo, Mhm. bahwasanya di situ mereka tahu, oh, baik kualitas, kuantitas, Mhm. calegnya mereka tahu. Bahkan bukan itu aja, sampai kita bunyikan dengan program-program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Wah, luar biasa. Ya, kenapa? Tentunya yang namanya masyarakat di bawah, ya, ketika, ya, ini harapan saya semua, wabil khusus, ya, caleg-caleg dari Partai Hanura, Mhm. baik DPRD tingkat 2 kabupaten kota maupun DPRD tingkat provinsi, bahkan sampai di level DPR RI. Mhm. Artinya kita harus tahu Oke. apa sih maunya masyarakat di bawah. Wah, Ya. jadi yang kita tanyakan maunya masyarakat itu. Iya. Ya. Siap. Tentunya masyarakat di bawah tuh adalah cuma hanya 4 yang sangat pokok dan sangat fundamental. Apa aja tuh, Ketua? Yang pertama,
kita harus pikirkan, yaitu kesehatan. Kesehatan. Ya, Penting kenapa tuh. kesehatan? Ya, jadi kalau masyarakatnya itu sehat, ya, tentunya cara berpikir dia akan cerdas. Luar biasa. Itu. Dari kesehatan kita Ya. pikirkan betul. Siap, lanjut. Terus kemudian apa? Yaitu tentang sosial. Sosial. Ya, kenapa sosial? Karena di sini masyarakat itu harus dipikirkan secara sosialnya. Hmm. Kalau bukan kita seorang para intelektual, Mhm. ya, seorang politisi, Mhm. itu kita harus yang wajib memikirkan mereka. Oh, kita pelayan untuk masyarakat ya. Tentunya ketika kita nanti suatu ketika diamanahkan oleh Allah menjadi seorang utusan, Siap. ya, duduk baik itu sebagai anggota DPRD, DPR RI, kita tunjukkan kita adalah pelayan masyarakat. Luar biasa. Ya. Jangan kita menempatkan posisi kita, saya ini adalah pejabat, Siap. saya ini adalah dewa. Jangan. Siap. Kita walaupun nanti suatu ketika diamanahkan, seolah-olah kita ini bukan dewa, ya, kita tetap seolah-olah kita ini belum jadi, Siap. walaupun kita sudah ada duduk sebagai anggota DPRD maupun DPR RI. Paham. Itu maunya daripada masyarakat di bawah. Betul. Apa maunya masyarakat, dan kita memang sebetulnya kita adalah pelayan Masyarakat. Ya. Luar biasa. Ya. Hanura ini. Ya. Nah, lalu Siap. tadi kesehatan, sosial, pendidikan. Pendidikan. Nah, ini penting juga nih. pendidikan yaitu bagaimana masyarakat di bawah ini harus cerdas. Tentunya para elit-elit politik yang ada di Hanura, kita harus berjuang, ya. Bagaimana nih masyarakat di bawah ini harus sekolah. Oh, alah. Itu. Siap. Nah, kita di situ harus memikirkan. Tadi kembali, kalau kita memikirkan masyarakat sudah sekolah, tentunya masyarakat itu akan cerdas. Nah, ketika masyarakat sudah cerdas, itu bisa membangun, yaitu bangsa dan negara. Oh, luar biasa. Dan tentunya tidak bisa dibodoh-bodohin lagi. Ya, ini harapan dan keinginan daripada masyarakat di bawah. Siap. Itu. Jadi, yang pertama adalah Kesehatan. sosial, Sosial. pendidikan. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini pun sangat penting. Apa itu? Yaitu nanti tergantung daripada skill masyarakat di bawah. Oh, Ya. Oke. Contoh, katakanlah dia sudah hasratnya pengen kerja. Nah, katakanlah minimal dia SMA. Nah, kita harus memperjuangkan mereka. Dorong kerja. Luar biasa. Ya. Nah, itu tergantung daripada para elit-elit politik Hanura. Oh, tidak Ya. semua. Mohon izin. Iya. Siap. Nah, Betul, siap. Tapi jika misalkan masyarakat di bawah dia tidak hobi kerja, nah kita dorong, yaitu apa? Misalkan dia hobi berbisnis, kita dorong ke dalam UMKM. Oh, jadi pedagang ya. Nah, Siap. UMKM itu adalah tempat sarana dan prasarana bagi masyarakat yang tidak hobi kerja. Oke. Dia hobinya berdagang atau berbisnis. Kita arahkan ke situ. Karena tidak semua orang bisa kerja ketua ya. Oh iya, Betul. itu memang sudah kodrat. Siap. Ya, Betul. tidak mungkin semuanya orang kerja, begitu juga kebalikannya. Tidak mungkin semuanya orang mau berbisnis. Betul. Nah, ini kita harus mengikuti irama masyarakat di bawah. Jangan maunya kita. Jangan maunya kita. Walaupun kita sebagai seorang elit politik. Betul. Nah, elit politik itu yang bisa mengarahkan dan kita bisa mengikuti arahan daripada masyarakat di bawah. Betul. Demikian. Tanya maunya apa masyarakat, tapi yang positif. Siap. Betul, seperti itu. Itulah pelayan masyarakat itu seperti ini memang seharusnya seperti itu. Dan alhamdulillah Ketua Agus Subarka ini di Hanura Jakarta Pusat ini tentunya di Dapil 1 ya. Dapil 1 Dapil 1 dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat ini memang apa yang tadi beliau sampaikan itulah sosok seorang pemimpin seharusnya. Seperti itu. Nah, Ketua mohon izin kita balik lagi ke pembicaraan kita yang sebelum tadi visi dan misi. Katanya Ketua ada ada Basus Pandawa 5 tadi ya. Siap. Gitu kan. Katanya kita udah janji kita mau hadirkan ketuanya memang. Ya. Bagaimana kira-kira bisa apa tidak? Tadi saya lihat dia tadi sedang dalam perjalanan, mungkin Siap. mudah-mudahan beliau Ketua BPL sudah sampai kali Siap. lokasi Oke, sini. boleh. Siap. Oke, jadi strategi, komando dan controlling itu tentunya
mengkomandoi suara ketuanya Agus Subarkah, Betul, terus mengkontrol suaranya Agus Subarkah, betul. dan strategi ya, apa Strategi. controlling ya, controlling strategi-strategi dari kemenangan Agus Subarkah Ya, ini. itu tadi 3 kategori ya, Siap. yang artinya udah komitmen saya, Hmm, yaitu 1 komando, hmm. 2 strategi, Siap. 3 controlling. Controlling, luar biasa, luar biasa. Berarti YouTube ini dan sosial media lainnya itu lahir dari sini Ketua ya? Siap. Dari BPL Media ya? Siap, siap. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Karena memang kita menghadirkan seorang kita menghadirkan milenial, melibatkan milenial untuk pesta demokrasi ini. Artinya bukan memanfaatkan tapi mengikut sertakan dan mempercayai bahwasannya Hanura ini friendly untuk milenial begitu kan. Ya. Tidak seperti apa yang kebanyakan orang berpikir, stigma tentang partai ini bagaimana lah, partai itu tidak cocok untuk anak muda lah gitu kan. Ya. Artinya di Basus Pandawa 5 ini anak muda diterima luas begitu. Ya. Siap Basus Pandawa 5. Untuk Pandawa 5 ini sejak kapan dibuat Abang? Apakah sejak ketua ini mau nyalek atau gimana? Artinya sebelum beliau ini menyalehkan, kita sudah sinergi ya, Oke. dengan ya dikatakan ini seperti keluarga besar saya. Berarti, wah luar biasa ini. Ini luar biasa banget ya. Berarti ketua ini kesiapannya mau nyalek bukan dari pas mau nyalek aja. Dari sebelum-sebelumnya pun dari jauh-jauh sudah mempersiapkan diri. Beberapa tahun yang silam. Beberapa tahun yang silam, luar biasa sahabat Hanura. Jadi ketua Agus Subarkah ini dari Hanura Jakarta Pusat mempersiapkan dan membangun keluarga gitu kan dari jauh-jauh hari. Betul. Artinya bukan sekarang-sekarang gitu pas dia mau nyalek kan, mohon izin ketua, ada aja orang yang mau nyalek siapapun itu terkadang dia menyiapkan dirinya sekarang-sekarang pas buat dia mau nyalek begitu. Berarti artinya kesiapan ini sudah disiapkan jauh-jauh. Artinya sudah matang banget ya. Luar biasa nih Hanura dari Jakarta Pusat ini, luar biasa benar-benar Amin, teman-teman keluarga. Amin. Amin. Untuk selanjutnya apa nih? Program apa BPL Media ini? Ya seperti kita sudah komitmen dengan tim maupun di struktur kita ini berbasis ini ya apa artinya untuk menggalang komunitas. Salah satu komunitas itu apa? Komunitasnya yaitu sosial. Sosial. Yang selama ini kita galangkan, termasuk juga dengan pasukan-pasukan yang sudah kita kerahkan, termasuk yang militan ya, ya keluarga besar maupun artinya pribadi, khususnya saya mengartikannya, saya siap membantu Ketua Agus Subarkah ini. Insya Allah mereka amanah. Di lain sisi juga saya selalu bersinergi dan selalu bersemangat. Siap. Itu yang saya kerahkan. Luar biasa, luar biasa. Dalam hati saya sesuai dengan hati nurani rakyat. Sesuai dengan hati nurani rakyat sahabat Hanura. Ya. Karena kita ada di Partai Hanura benar-benar dari hati langsung ya. Betul. Luar biasa nih Hanura Jakarta Pusat nih. Untuk teman-teman Hanura, sahabat-sahabat Hanura, pokoknya jangan sampai ketinggalan nonton YouTube-nya BPL Media TV ya. Jangan lupa juga di-subscribe, di-like. Seperti apa sih Hanura Jakarta Pusat itu nih, ya kan? Betapa hebatnya nih kalau saya dengar, nanti setelah ini saya akan nonton nih. Terus terang ketua, setelah ini saya akan nonton nih. Saya juga sendiri penasaran nih. Habis podcast ini nih beneran saya akan nonton nih gimana sih di Hanura Jakarta Pusat ini YouTube-nya seperti apa. Nah, kan ketua bilang TikTok juga ya? Ya. TikTok, Instagram. Artinya di media ini bukan cuman tentang Hanura aja dong. Artinya adalah sedikit-sedikit unsur seni, hiburan dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira ketua? Kan sifatnya kan kalau media itu kan harus ada hiburannya gitu kan. Bener nggak ada hiburan, nggak ada seni apa lain sebagainya gitu? Jadi gini. Lalu tuh di tengah aja kali ya? Iya. Iya, tengah aja. Ya. Nah, Jadi begini. Tentunya saya secara pribadi Agus Subarkah selaku Ketua DPJ Jakarta Pusat, kita bukan hanya berpikir secara politis saja. Woi.
ya, Siap. kita juga harus punya jiwa seni. Wih, luar Ya. biasa. Kita Siap. harus punya jiwa seni. Kenapa? Jadi kita tidak terlampau error otak kita gitu. Ya. Nah, Siap. Ya. Ya, Kita- betul. kita- Setuju saya. kita coba ya menciptakan lagu ya, yaitu karena bertepatan saya ini orang Betawi Nah, ya, bahkan sampai saya ciptakan lagu Betawi us. ya. Begitu juga di samping saya ciptakan juga lagu tentang Betawi, saya juga menciptakan Hanura ya. Lagu Hanura. Lagu Hanura juga. Kenapa? Karena darah saya adalah Hanura. Wah, luar Ya, biasa. makanya saya ciptakan itu ada 2 lagu Hanura, yaitu yang pertama ya Hanura di Hatiku Mhm. sama Pejuang Hanura. Pejuang Hanura. Hanura di hatiku dan Pejuang Hanura. Ya, mari nanti silakan tinggal kita lihat tayangan lagu-lagu dari saya. Oke, siap. Kita lihat nanti tayangan-tayangan lagunya nih. Luar biasa. Itu ada di YouTube ya? Ya, ada. Ada di YouTube ya? Ada. Oke, ini kan tadi ketua bicara kultur. Mohon maaf ketua karena ada di Betawi nih. Ya, Ada lagu Betawinya juga berarti. ada. Ada lagunya Betawi. Judulnya apa aja ketua? Itu bertepatan judulnya yang pertama yaitu Palang Pintu, Palang Pintu. yang kedua Betawi banget nih ya, Bang. ya, yang kedua Bir Pletok, Wis. yang ketiga Roti Buaye. Nah, itu makanan kita semua ketua. Oh, siap. Beneran, itu makanan saya semua itu Abang Dadang. Ini juga bertepatannya beliau ini bukan mencalekan saja. Ah, Beliau ini memang ada darah seniman. ada darah seni. Disinilah Betawi. kesempatan beliau tuh untuk mencurahkan isi hatinya. Luar biasa, luar Kami biasa. sebagai pendukung tuh selalu memberi semangat juga kan. Betul. Luar biasa tadi apa ketua bilang, supaya tidak error gitu kan, kita tidak melulu memikirkan tentang politik gitu kan. Kita hadirkan juga tuh Hasil karya mereka. karya-karya ya kan. Ini kan. Betul, luar biasa, apalagi karya tadi dibilang kan tentang Partai Hanura, musiknya kan, lalu ada juga dari kulturnya yaitu lagu-lagu Betawi, Gambang Kromo kali ya ketua ya. Ya. Luar biasa itu. Itu. Luar biasa Gambang Kromo ini, bener-bener. Judulnya pun Betawi banget ini. Ya, siap. Simbolis kita. Iya bener. Berarti selain cinta Hanure, cinta budaya deh. Betul. Siap. Ada slogan nggak nih dari Hanur Jakarta Pusat nih? ada. Apa tuh? Ya. Boleh, silakan ditunjukkan ke kamera ketua. Yaitu Jakarta berbudaya, Jakarta kerja. Wis, luar biasa. Ini dari Agus Subarkan ya. Luar biasa. Berarti memang berbudaya dari ininya ya. Itu musik Gambang Kromo itu benar-benar budaya Betawi. Iya. Itu milenial ini dikenalkan juga dong dengan lagu Gambang Kromo ini. Ya, Insya Allah. pasti. Wah, Pasti. karena kan mohon maaf, kita ini hampir kehilangan, mungkin sebagian sudah kehilangan jati dirinya karena tidak mengenal budayanya. Betul kan ketua? Betul. Gitu kan. Dan ketua Agus Subarka ini peduli juga ternyata tentang budaya kita. Itulah saya salut. Beliau ini sosoknya merakyat ya. Jadi calon pemimpin Agus Subarka ini memang bukan hanya memikirkan tentang kesetaraan tentang kesehatan dan sebagainya, juga kita memikirkan juga sampai ke bakti budaya. sosialnya juga. Luar biasa. Itulah saya tertarik dengan beliau ini, itu tadi jiwanya sosialnya tinggi dan juga merakyat. Ya artinya apa adanya. Kita selama ini kenal sosok beliau ini mendasarkan itu. Berarti Keharmonisan. kalau ada acara-acara, mohon izin itu, kalau ada acara-acara di budaya Jakarta kayak kemarin, contohnya kemarin tuh ada ulang tahun Jakarta, Betul. ya, kita ikut serta nggak tuh waktu itu? Kita ikut serta bertepatan pada Alhamdulillah. waktu itu di Kecamatan Johar Baru ya, dengan ulang tahun Jakarta ya, pesta rakyat. Ya, alhamdulillah saya dengan tim BPL langsung turun ke bawah berserta dengan Bapak Wali Kota Jakarta Pusat. Wah, luar biasa, sahabat Hanura. Jadi bukan sekedar mau nyalek ini. Bukan sekedar mau nyalek. Tapi sudah dipikirkan semua. Amin. Itu kan sampai ke acara budaya pesta rakyat pun Jelas ya. hadir ya. Luar biasa. Ada di YouTube. Bertepatan ada. Ada. Luar biasa. Boleh nanti dicek by data berarti ini ya. Ya, betul. Oke, berarti kalau ketua ini kalau ada kegiatan dan sebagainya itu dituangkan dalam YouTube juga ketua ya.
Oke, sebagai strategi kemenangan ketua lah ya, gitu kan. Dan Jadi, juga kepedulian terhadap hmm, bangsa negara kita ini kan berbudaya juga ya. Seperti betul. sosoknya ya dikategorikan berapa provinsi yang harus kita perkenalkan dalam struktur yang selama ini kita galang, nggak membeda-bedakan, Betul. semuanya sama. Oh, siap. Insya Allah, artinya kita ini niatnya kan ibadah, cari keluarga besar, bukan cari permasalahan, justru cari ibadah. Keluarga besar. Intinya itu. Keluarga besar. Siap. Karena beliau lah guru saya yang selalu mengisi inspirasi maupun masukan-masukan yang sifatnya positif ya. Dan juga kami juga bersinergi selama ini sampai kapanpun. Ya mungkin kita menjadi keluarga yang abadi. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau misalkan saya mau gabung atau teman-teman sahabat Hanura nih yang mau gabung karena ketertarikan ketuanya ini, ketua Agus Subarka ini karena ketertarikan dari budayanya, boleh nggak nih? Boleh. Oh, kita buka pintu lebar-lebar. Masya Allah, luar Ya. biasa. Karena begini, yang punya Hanura itu bukan saya. Hmm. Yang punya Hanura adalah masyarakat Indonesia yang bertepatan tersentuh hatinya, yaitu untuk masuk di Hanura. Hanura di samping itu juga tidak pernah melihat baik itu suku agama, Betul. ya. Kita Oke. sama-sama berjuang ya untuk membangun bangsa dan negara Amin, amin, ya amin ya Allah. bersama dengan masyarakat. Luar biasa. Berarti artinya ketua ini open lah, siapapun yang mau silaturahmi. Ya. Ketua, ya kan, luar biasa kan, bisa jadi tertarik karena budayanya, itu kan, tertarik dengan milenialnya seperti itu, ya kan, dan ini dituangkan semua didokumentasikan semua di dalam sosial media ya, di TikTok apalagi sekarang, Bang. Ini menurut saya tepat sekali, saat ini dalam masa pencalekan dan masalah demokrasi, ya kan, di pesta demokrasi tahun 2024 mendatang ini kita manfaatkan segala platform yang ada ya, gitu kan. Dan ketua Agus Subarka ini sudah melaksanakan hal itu. Bahkan katanya tadi sudah melakukan hal itu sejak beberapa tahun ke belakang. Luar biasa. Iya, luar biasa ketua. Memang harus seperti itu. Dan mohon maaf ketua, apa nanti ketua ke depannya yang akan ketua lakukan? Apakah ada program di ketua sendiri gitu? Ini artinya sebelum jadi apa sudah jadi? Sesudah jadi nanti. Oke. Siap. Jadi tadi Mudah-mudahan jadi ketua. Ya, Amin. ya, amin. Hanura harus jadi Jakarta nih. Ya. Jadi ketika saya dikasih amanah sama Allah pasca 2024 Amin. atas doa dan dukungan semua ya lapisan masyarakat di bawah, tentunya kita harus memperjuangkan masyarakat kecil. Ya, karena kenapa? Perlu dipahami, doa yang terjabah itu adalah dua. Apa itu? Satu, doa anak yatim piatu, doa dengan orang teraniaya. Dalam kategori orang teraniaya apa? Yaitu orang kecil. Nah, makanya kita harus bersatu dengan masyarakat, terutama masyarakat lapisan paling bawah. Siap. Luar biasa ketua. Betul. Saya setuju itu karena memang masyarakat kecil siapa lagi kalau bukan kita yang memikirkan. Betul ya ketua. Dan alhamdulillah dari Hanura ini sudah memikirkan hal itu. Salah satunya adalah ketua Agus Subarka. Betul. Dan untuk ketua BPL Media, ketua pemenangannya Agus Subarka, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih untuk sahabat Hanura di Indonesia? Ya, intinya kalau untuk hal pribadi saya, insya Allah dengan ada saudara-saudara kami maupun tim-tim kami yang berada di seluruh Indonesia, Siap. ya artinya kita bersatu, pasti yakin kita akan menang. Amin. Intinya kita bersatu. Betul. Itu untuk meningkatkan jati diri kita sebagai Pancasila terutama. Siap. Simbolis itu luar biasa. Saya banyak belajar dari simbolis Pancasila. Selama ini abang kita ini
Siap. Selalu nggak bosan-bosan mengasih arahan-arahan yang baik maupun apa ya, ilmu beliau ini sangat berharga Luar bagi biasa. saya pribadi. Saya sebagai milenial, terutama ketua, saya ada ketertarikan juga jadinya nih ya kan, gitu karena kan dengar informasi dari ketua BPL tadi dan apa yang disampaikan oleh ketua Agus Subarka, saya ikut tertarik juga jadinya nih. Buat coba saya pengen tahu lah nanti gitu ketua. Boleh ya, saya nanti main mampir-mampir ya. Boleh. Nih sahabat Hanura milenial nih, boleh nih kita silaturahmi ke tepatnya ketua Agus Subarka, ketua DPC Jakarta Pusat dan nyalek juga ketua ya. Siap. Luar biasa. Siap. Baik sahabat Hanura, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Mantap. As always, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanura kau selalu di hati, menjaga negeri dengan pasti.